Mari kita mempersiapkan seluruh hati kita bagi Dia. Kita mau datang kepada Dia. Kita mau mendekat kepada Dia. Karena Tuhan merindukan kita mau mendekat kepada Dia. Segala apa yang ada di dalam kehidupan kita, segala persoalan, permasalahan, apa yang ada di dalam kita taruh di bawah kaki Tuhan. Kan kita bersujud, kita menyapa kepada Dia. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Sujud di atasnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di atasnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti beban. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Sujud di atasnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di atasnya. Sujud di atasnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, dia
biarkannya sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Saya undang hamba. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Sesuatu terjadi saat datang biarkannya. Sesuatu terjadi, pemulihan terjadi. Sesuatu terjadi saat datang biarkannya. Inilah kami ya Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu dengan ucapan syukur kami untuk semua yang telah Tuhan buat dalam hidup kami. Bahkan keselamatan yang Kau telah karuniakan kepada kami demi iman kami kepada korban-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu selama ini dalam hidup kami. Dari hari ke hari Tuhan memberikan kepada kami kekuatan. Terima kasih kami boleh menyerahkan seluruh hidup kami saat ini dalam ibadah kami ya Tuhan. Lewat puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu. Tuhan menerima persembahan kami dan memberkati kami pada pagi hari ini. Dan Tuhan berbicaralah kepada kami lewat firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan ya Tuhan. Kau menguasai hamba-Mu, urapi dengan kuasa-Mu, lengkapi dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Dan urapilah kami semua yang hadir saat ini. Baik yang mengikuti secara online juga Tuhan Kau berkati. Terima kasih Tuhan, segala hormat kami persembahkan bagi-Mu. Dan kami naikkan doa kami di dalam nama yang termulia, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita boleh hadir di sini lagi untuk beribadah kepada Dia. Naikkan pujian kita dan sembah kita kepadanya. Dan pagi ini kita akan sama-sama memperhatikan firman Tuhan. Dalam khotbah-khotbah yang lalu, ya, saya menyampaikan bahwa kasih itu merupakan dasar dari sebuah keluarga. Jadi keluarga kita itu harus didasarkan kepada yang namanya kasih. Kasih apa? Kasih agape. Itu kasih yang seperti kasih Tuhan. Ya, dan aplikasi dari kasih itu adalah bagaimana kita berkorban atau memberi dengan tanpa pamrih, yaitu khotbah yang seri ini berkorban memberi tanpa pamrih. Dan 2 minggu yang lalu saya menyampaikan bahwa aplikasi dari kasih itu adalah menerima tanpa syarat, menerima segala kelemahan dan kekurangan, kelebihan dan kekuatannya itu dengan tanpa memberi syarat apapun. Dan hari ini kita akan belajar tentang aplikasi dari kasih itu adalah mengampuni. Seperti Tuhan mengampuni, yaitu mengampuni tanpa batas. Kita baca dulu Kolose 3 ayat 13 dan Efesus pasal 4 ayat 32. Begini bunyinya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian.
Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, dalam sebuah persekutuan, ya, dalam sebuah komunitas atau persekutuan, ya kita di sana pasti ada interaksi, ya ada interaksi entah setiap hari atau kalau di dalam keluarga itu pasti tiap hari, ya, karena kita ngumpul pasti ada interaksi di situ, ya kita ngomong, kita kita bersikap lewat kelakuan kita, perbuatan kita, itu pasti ada interaksi, ya, dalam gereja, di masyarakat juga, dengan rekan kerja kita punya hubungan yang kita selalu berhubungan, ada interaksi. Mungkin dalam interaksi itu pasti ada gesekan-gesekan, entah lewat sikap kita, atau lewat kata-kata, lewat kelakuan, dan akhirnya kalau itu menyakitkan, itu membuat kita tersinggung, jengkel, sakit hati, bahkan benci atau dendam. Ya, itu kita alami ketika kita berinteraksi dengan seseorang. Itu mungkin terjadi. Ya, memang ada interaksi yang baik gitu ya, orang antara suami istri, antara orang tua anak. Mungkin tidak pernah ada masalah, tapi tidak bisa dijamin kan. Sekali-sekali ada gesekan yang membuat kita sakit hati. Dan itu merupakan jurang pemisah. Ya, sehingga keluarga kita antara suami istri, antara anak orang tua, antara rekan kerja, itu ada jurang pemisah dan itu merusak persekutuan. Ya, karena namanya persekutuan itu kan nyatu. Ya, bersekutu itu ya kita nyatu gitu. Kita punya kesatuan. Dan kalau ada gesekan yang membuat kita sakit hati, lalu ada gap di situ. Itu sebabnya kita perlu mengembangkan karakter mengampuni, ya karakter mudah mengampuni. Memang tidak mudah ya mengampuni ini. Ya saya akui bahwa untuk mengampuni itu sangat sulit. Kita perlu belajar, ya, berlatih gitu ya. Nah, arti pengampunan itu sendiri adalah membebaskan orang, ya membebaskan orang dari tuntutan karena kesalahan. Itu arti pengampunan. Jadi membebaskan orang yang kita tuntut untuk jalani hukuman itu, kita bebaskan orang itu. Itu pengampunan dalam pengertian yang luas gitu ya. Jadi kalau kita mau mengampuni orang, kita tidak menuntut apa-apa terhadap orang itu yang sudah bersalah kepada kita. Ya memang orang bersalah itu kan layak dapat hukuman gitu ya. Dan kita juga punya hak sebetulnya menghukum, tapi kita melepaskan hak itu. Ya, kita bebaskan orang itu namanya pengampunan. Dan tidak ada seorang pun yang tidak perlu pengampunan. Karena semua pernah bersalah kan, apalagi kepada Tuhan. Dan terhitung. Ya kok mungkin sesama kita masih bisa dihitung gitu ya. Salah saya kepada istri saya berapa kali masih bisa dihitung. Tapi kepada Tuhan itu dengan mudahnya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Tidak seorang pun yang tidak perlu pengampunan. Karena semua sudah bersalah dan masih bisa bersalah. Nah, selama kita masih hidup, kita tidak bisa jamin kita tidak punya salah. Ya. Itu sebabnya mengapa kita perlu mengampuni, ya seperti Tuhan mengampuni. Karena masih terus bisa bersalah gitu. Tidak ada orang, oh saya janji tidak akan buat salah lagi. Bisa tidak menepati. Makanya kita perlu mengampuni seperti Tuhan mengampuni. Ya, mengampuni seperti Yesus mengampuni. Dalam Kolose 3 tadi kita baca di situ, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Bagaimana Tuhan mengampuni kita? Mengampuni tanpa batas. Tuhan. Ya, Tuhan itu mengampuni kita tanpa batas. Nah, memang ini bertentangan dengan prinsip manusia. Ya, karena manusia itu mengatakan sabar itu ada batasnya. Ya, pasti kita pernah mengucapkan itu. Ya, kalau
jengkel kepada seseorang gitu. Kita akan mengatakan, ya saya sekarang marah sama dia. Kenapa? Ya kan sabar itu ada batasnya. Ya memang itu sesuatu yang wajar gitu. Kenapa? Karena manusia itu memiliki keterbatasan mental dan emosional. Punya keterbatasan untuk mengelola emosinya. Nah, bagaimana supaya saya tidak marah? Saya coba tidak marah, tapi ternyata satu saat akan keceplosan marah. Gitu. Mana kita membalas orang, saya berusaha tidak membalas. Tapi satu saat mungkin kelepasan membalas gitu. Ya, dulu saya pernah mencoba untuk tidak membalas gitu ya. Sudahlah saya ampuni orang itu. Ya, dia ngomong yang dandana saya sudah ampuni. Tapi ternyata satu saat saya balas dia dengan cara apa? Saya cerita kepada orang dengan jengkel gitu. Ternyata saya masih belum mengampuni dengan sempurna gitu. Ya karena masih ada kejengkelan. Nah, namanya nanti kita akan bahas lagi, namanya ngampuni itu ya melepaskan orang itu dari tuntutan, ya, termasuk kejengkelan yang ada dalam hati saya mesti dilepaskan. Jadi kelemahan manusia secara emosional itu membuat kita sulit ya, untuk mengampuni dengan tulus, sulit untuk bersabar ya, kepada orang lain. Jadi kalau dikatakan sabar itu ada batasnya, ya memang secara manusia itu betul. Ya, tapi itu tidak berlaku bagi Kristus. Ya kenapa? Karena Kristus itu mengampuni kita tanpa batas. Ya, Kristus mengampuni kita tanpa batas. Dalam Roma 5 ayat 8 itu dikatakan begini bahwa akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Kristus mati itu bukan ketika kita baik-baik saja. Ketika masih berdosa. Artinya apa? Dosa itu tidak menghalangi Yesus untuk menyatakan kasih-Nya. Dosa manusia yang begitu keji, yang begitu najis di hadapan Tuhan itu, yang berontakan kita kepada Tuhan itu tidak membuat Tuhan udahlah biarin aja. Ya, tapi justru dia mau mati untuk orang yang berdosa ini. Nah, jadi pengampunan yang Tuhan berikan itu sesungguhnya adalah pengampunan yang tidak terbatas. Kenapa? Karena dia mati, justru kita masih dalam dosa. Sebesar apapun dosa kita, dia sudah mati untuk kita. Jadi pengampunan yang diberikan itu kepada kita didasarkan kepada salibnya, kepada penebusannya. Sehingga kita bisa yakini bahwa hal itu tidak membuat Tuhan itu jadi jengkel kepada kita lalu tidak mengampuni. Oh, dia sudah mati waktu kita berdosa kok. Ya pengampunan yang Tuhan berikan itu benar-benar tanpa batas. Batas apa? Batas jumlah. Jumlah perbuatan dosa kita itu tidak terhitung banyaknya. Berapa kali berdosa? Coba saudara hitung nanti ya, kalau pagi bangun gitu. Dan gampang, kita berpikir jahat aja tentang orang, sudah dosa catat satu. Nanti kita ketemu lagi dengan siapa, kita damprat orang itu, ya, dan kita jengkel, kita mengatakan kata-kata yang kotor misalnya. Dua. Dengan gampang gitu, berapa kali? Tidak terhitung. Ya, tapi berapa kali pun dosa yang kita lakukan selalu ada pengampunan dari Tuhan. Karena pengampunan itu didasarkan kepada salibnya. Dia sudah lakukan itu. Ya, penebusan itu sudah dilakukan. Jadi berapa kali pun kita berdosa, tidak ada masalah bagi Tuhan. Tuhan selalu mengampuni. Tuhan selalu mengampuni. Bahkan mengampuni itu selama-lamanya. Kata Ibrani mengatakan. Sekali untuk selamanya. Tuhan memberikan penebusan dan sekali selamanya dia menyelamatkan kita. Ini kan enak kan? Oh, jadi orang Kristen itu enak. Apa dijamin keselamatannya, pengampunannya dijamin, berapa kali pun kita berbuat dosa, Tuhan selalu mengalirkan pengampunan itu. Tapi itu bukan berarti tanpa risiko. Ya, enaklah kalau kita diampuni terus-menerus. Nah, Tuhan itu selalu menyediakan pengampunan tanpa berhenti. Lalu kita berpeluang
hidup dalam dosa. Ya kan, apa salahnya kalau saya berbuat dosa, saya diampuni kok terus-menerus. Kenapa? Bukan tanpa risiko gitu. Karena ada ayat yang mengatakan, Galatia 6 ayat 7, apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai. Nah, jadi ada risiko. Tuhan memang mengampuni tanpa batas. Berapa kali pun dia mengampuni kita. Tapi ingat, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kapan? Ketika buahnya jadi matang katanya. Lalu Tuhan itu menghajar anaknya dikasihi. Nah, dia mengampuni memang, tapi dia akan menghajar anak yang dikasihinya. Supaya apa? Supaya anak yang dikasihinya itu beroleh bagian dalam kekudusannya. Artinya pengampunan yang Tuhan berikan itu walaupun tanpa batas, tapi dia akan menghajar kita. Supaya kita berhenti dari dosa. Kita mendapat bagian dalam kekudusannya. Dia bukan tanpa resiko loh. Pengampunannya memang diberikan terus. Tapi di satu pihak dia akan menghajar kita supaya kita hidup dalam kekudusannya. Dan firman Tuhan mengatakan dalam Yesaya pasal 48, ya Yesaya 48 itu mengatakan begini, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Ya, Tuhan yang mengatakan gitu. Kalau kita hidup dalam dosa, artinya kita menjadi orang fasik, tidak ada damai. Hati kita tidak akan damai, jamin. Itu jaminan. Ya. Kenapa? Karena itu bukan habitat kita gitu. Jadi kayak ikan itu kan habitatnya di air gitu. Ya kan habitatnya di air. Kalau diangkat, ya diangkat dari air, ditaruh di tempat yang paling bagus, misalnya ada alasnya itu tempat, ada alasnya, bisa taruh di piring, alasnya itu alas dari sutra gitu. Dia taruh di situ, dia tidak akan kerasan gitu. Tidak akan mati di situ. Nah, sama dengan kita itu menjadi anak Allah, kita lahir baru, kita hidup dalam kekudusan Tuhan. Dan kalau kita keluar dari situ, itu bukan habitat kita, ada kegelisahan. Kalau tidak, berarti ada masalah. Ya kok kita berdosa, kita hidup dalam dosa, nyaman-nyaman saja, tidak ada rasa bersalah, tidak ada kegelisahan. Mesti buat tanda tanya besar. Kenapa? Kok tidak rasa bersalah? Jangan-jangan saya belum lahir baru. Jangan-jangan saya memang masih bukan anaknya Tuhan gitu. Anak siapa? Ya anaknya iblis. Belum jadi anaknya Tuhan. Sehingga kita nyaman saja ketika berbuat dosa. Jadi Allah terus mengampuni kita terus menerus. Tapi bukan tanpa resiko. Ya, seperti Kristus mengampuni kita. Katanya ayat tadi, demikianlah kamu berbuatlah kamu demikian. Jadi seperti Kristus mengampuni kita, demikian juga kita harus mengampuni sesama kita. Ya, dalam Matius 18 itu sampai ayat 21 sampai 22 itu ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita itu harus mengampuni 70 kali 7. Ketika Petrus bertanya gitu, Tuhan berapa kali kami mengampuni? 7 kali kah? Itu tradisi Yahudi. Mengatakan kalau orang bersalah itu harus diampuni 7 kali. Mungkin itu diambil dari kitab Mazmur kalau tidak salah. 7 kali kita jatuh, 7 kali kita harus bangun. Mungkin dari ayat itu, maka tradisi Yahudi mengatakan kalau orang itu bersalah harus diampuni 7 kali. Tapi apa yang Tuhan katakan? Ayat 22 mengatakan begini, Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya 490 kali. Nah, ini perumpamaan yang Tuhan lalu sampaikan dalam bagian setelah itu. Dia mengatakan ada seorang
hamba gitu ya. Dia punya utang yang begitu banyak, berapa talenta kepada tuannya, lalu dia tidak bisa bayar. Ketika tuannya lagi tidak bisa bayar, karena tidak bisa bayar, dia mohon belas kasihan, diampuni. Lalu tuan itu mengampuni, raja itu mengampuni, dah kamu bebas, tidak usah bayar. Begitu dia keluar dari istana raja itu, dia ketemu dengan temannya yang hanya berutang sedikit, sangat sedikit, jauh gitu perbandingannya. Lalu dia cekik ini orang karena tidak bisa balas, masukkan penjara. Ketika tuan itu mendengar perlakuan hamba ini kepada temannya, hanya dia batalkan pengampunan itu, dia tangkap orang ini, suruh bayar. Tidak bisa bayar, masuk penjara sampai melunaskan hutangnya. Nah, dari situlah kita melihat bahwa pengampunan yang diberikan oleh Bapa itu harus diterapkan juga gitu. Pengampunan yang Allah berikan kepada kita tanpa batas itu harus kita terapkan juga kepada sesama kita, terutama kepada pasangan kita, pasangan hidup kita, kepada keluarga kita, anak-anak, orang tua kepada orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, harus mengembangkan pengampunan tanpa batas. Sekali lagi, ini bukan tanpa risiko loh ya. Ya, di dalam pengampunan ini kan ada nasihat, pasti ya, ada nasihat, dibilangin, mungkin dimarahin. Ya, tidak apa, itu kan bagian dari interaksi seseorang untuk mengampuni, tapi juga memberikan arahan supaya orang itu berubah seperti Tuhan. Dia mengampuni, tapi dia juga menghajar. Ya, dengan pasangan hidup kita, berapa kali pasangan hidup kita bersalah kepada kita? Mungkin tidak terhitung. Selama hidup berapa kita berumah tangga, mungkin sudah puluhan tahun gitu. Tidak terhitung, tapi pengampunan itu harus terus mengalir. Gitu. Mengalir. Jangan sudah berapa kali kamu membuat, sekarang tidak ada ampun. Karena itu akan membuat jurang pemisah gitu. Jadi bagaimana Tuhan mengampuni kita tanpa batas, mari kita terapkan itu kepada sesama kita. Sekali lagi bukan berarti tanpa kita mengarahkan orang, memarahi. Kalau perlu dipukul, kalau itu anak ya dipukul. Supaya apa? Supaya berubah. Tapi pengampunan itu terus mengalir. Terus mengalir. Tanpa batas. Batas apa lagi? Batas tingkatan dosa. Tingkatan dosa. Bagi manusia itu ada tingkat-tingkatan. Ya, dosa yang paling berat, ada dosa yang sedang, ada dosa yang ringan gitu. Ya, contohnya bagi manusia itu bohong itu dosa ringan dibandingkan dengan membunuh. Karena kalau di dalam undang-undang KUHP misalnya, itu kan kalau cuma bohong, ya tidak ada kita melaporkan orang itu mungkin, udahlah. Tapi kalau membunuh itu pasti diburu oleh polisi. Mungkin orang yang keluarga yang dibunuh itu tidak melapor, tapi pasti dikejar oleh polisi. Kenapa? Karena dianggap ini dosa yang lebih berat gitu. Ada berat, ada sedang, ada ringan. Itu dari pandangan manusia. Tapi bagi Tuhan, semua dosa sama. Sama najisnya, sama berisiko. Apa risikonya? Maut. Upah dosa itu maut. Itu berarti dosa apapun itu membawa konsekuensi. Apa? Maut, mati. Tidak ada dosa yang sepele, itu bagi Tuhan. Ya, tidak ada dosa yang ringan atau berat bagi Tuhan, semuanya sama. Ya, tidak ada dosa yang ini ringan kata Tuhan, udah saya ampuni, yang berat enggak ada. Ya, semuanya dosa itu resikonya tetap maut. Tetap maut. Nah, tetapi saya percaya apa yang Tuhan lakukan di atas salib itu membuat kita yakin gitu, bahwa ya dosa apapun, sebesar apapun dosa kita, itu bagi Tuhan sanggup melupakan dan menguduskan kita
Dalam Yesaya dikatakan walaupun dosa itu merah seperti kirmis, ia akan putih seperti salju, seperti bulu anak domba. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Kecuali ya, Tuhan Yesus mengatakan dalam Markus 3 itu, yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Itu tidak terampuni. Nah, dosa menghujat Roh Kudus itu kalau kita baca konteksnya, itu orang yang tidak percaya kepada apa yang Yesus lakukan gitu. Kan orang itu waktu melihat mujizat yang Yesus buat, itu mereka itu Beelzebul itu Yesus itu buat mujizat itu dengan bantuan penghulu setan katanya, penghulu iblis. Lalu Tuhan mengatakan ayat itu. Jadi pengertian dari menghujat Roh Kudus ini sedikit ya, bahwa kita itu menolak karya Roh Kudus, ya harusnya membuat kita percaya gitu. Jadi ketika mujizat itu terjadi, kan Tuhan mau supaya mereka percaya, tapi mereka nolak, enggak. Itu perbuatan setan ya. Nolak percaya. Itu sebabnya mengapa dosa ini tidak bisa diampuni, karena pengampunan dosa itu berdasarkan iman kita. Ketika kita percaya kita diampuni. Kalau tidak percaya, ya tidak diampuni. Makanya Tuhan mengatakan bahwa dosa menghujat Roh Kudus itu tidak akan diampuni. Karena orang itu menolak untuk percaya. Menolak untuk percaya. Jadi bagi Tuhan sebetulnya tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Semua. Nah, bagaimana dengan kita? Hubungan kita dengan sesama kita. Kita menilai ini dosanya keterlaluan ini. Ya kalau coba dibohongi ringan-ringan enggak apa-apalah. Tapi anak ini loh, maki-maki saya di jalan, ketemu di jalan, maki-maki teriak-teriak, bikin malu saya. Saya enggak akan ngampuni dia, itu dosa yang terlalu besar. Kalau bagi Tuhan tidak ada dosa yang sebesar apapun yang tidak diampuni, kamu buatlah demikian juga. Tidak ada dosa yang terlalu besar dari saudara kita itu yang tidak bisa diampuni. Kenapa tidak bisa ngampuni? Karena kita tidak mau. Bukan tidak bisa, tapi tidak mau mengampuni. Jadi batasnya itu bukan, oh ini dosa besar, dosa kecil. Semua kesalahan orang, apalagi pasangan hidup kita. Nah, sekali lagi bukan berarti kita harus mendiamkan dosa kesalahannya. Perlu dibilangin, perlu diajar gitu supaya dia berubah gitu, tapi dengan kasih. Nah, tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni, tidak ada kesalahan dari pasangan kita, dari sahabat kita, dari rekan kerja kita yang tidak bisa kita maafkan kecuali kita tidak mau. Batas apa lagi? Batas kesadaran berdosa. Tuhan itu mengampuni kita sebelum kita minta ampun. Ya, karena dia sudah mati sebelum kita percaya, dia sudah mati untuk kita gitu. Nah, jadi Tuhan itu mengampuni kita tanpa kita minta ampun, bahkan sebelum kita menyadari kita ini berdosa, sebelum kita ngaku kita berdosa, sebelum kita merasa berdosa. Tuhan sudah ngampuni itu, sudah diampuni. Kematian Tuhan itu luar biasa untuk mengampuni kita. Sungguh dia begitu mengasihi kita dan tidak ada syarat untuk ngaku dulu. Ya, untuk ngaku dulu. Kenapa? Karena Roma tadi yang saya kutip tadi mengatakan, tapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena ketika kita masih berdosa, Tuhan sudah mati untuk kita. Jadi sebelum kita bertobat, sebelum kita merasa berdosa, sebelum kita datang mengaku, Tuhan sudah ngampuni dulu. Lukas 15 ayat 20 itu cerita tentang perumpamaan anak yang hilang. Ya, anak yang hilang itu pergi meninggalkan, dia berkhianat kepada bapaknya, menghabiskan harta bapaknya yang menjadi bagiannya walaupun demikian. Tapi itu pengkhianatan kepada bapak. Tapi ketika anak itu pulang dari jauh, anak itu belum ngaku, ya belum datang sujud di hadapan bapaknya. Bapak itu lari. Nah, kenapa Tuhan itu melukiskan sebuah peristiwa ini yang begitu drama,
dramatisir gitu ya. Bagaimana bapak itu lari mendapati anaknya yang sangat mendurhaka kepada bapaknya ini. Ini gambaran bagaimana bapak itu mengampuni, menerima sebelum ada pengakuan. Jadi peluk, kan belum sempat ngaku ini. Ya, belum sempat ngaku, dia sudah lari menjumpai anaknya. Itulah gambaran bagaimana bapak itu mengampuni kita sebelum kita mengaku. Bahkan sebelum kita menyadari bahwa kita sudah bersalah, sudah berdosa. Tapi Bapak itu sudah memberikan pengampunan yang begitu luas. Ya, begitu luas, luar biasa Tuhan kita. Lalu kita baca di 1 Yohanes 1 ayat 9. Itu dikatakan begini, 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tadi kita nyanyi itu. Dia mengampuni ketika kita mengaku dosa. Nah, kesannya seolah-olah pengakuan dosa itu sebagai syarat pengampunan. Ya, kalau tidak ngaku ya tidak diampuni. Kita harus baca ayat atau menafsirkan ayat itu jangan lepas dari konteks besar. Nah, konteks besar itu artinya apa yang diajarkan Alkitab secara menyeluruh. Apa yang diajarkan Alkitab secara menyeluruh. Tuhan mengampuni kita, menerima kita apa adanya, mengampuni kita sebelum kita mengaku. Dilukiskan dalam Lukas 15 tadi. Apa arti dari ayat ini? Mengapa kita harus mengaku dulu, lalu Tuhan mengampuni kita? Kan? Tapi pengakuan dosa itu menunjukkan bahwa kita sadar gitu. Nah, makanya kita harus berdoa itu ngaku. Mengakunya itu bukan Tuhan ampunilah semua dosaku. Ini sering pernah ajarkan. Jangan berdoa Tuhan ampunilah semua dosaku. Dosa yang mana? Nah, ini kan tidak menyadari. Tapi kalau pengakuan dosa itu harus spesifik. Apa dosanya? Itu artinya kita sadar gitu. Menyadari ini salah memang. Nah, ini kan awal pertobatan. Jadi kenapa diampuni orang yang mengaku itu sehingga ia akan mengampuni? Karena ketika kita mengaku itu awal dari pertobatan. Nah, pertobatan itu kan syarat diampuni. Tobat meninggalkan itu semua. Meninggalkan, menyadari bahwa kita bersalah lalu kita mengaku di hadapan Tuhan dan kita kembali kepada Bapa itu. Itu pertobatan. Jadi pengakuan dosa ini mengapa mengampuni? Karena kesadaran kita bahwa ini salah, ini dosa. Itu awal dari pertobatan. Dan yang kedua, pengakuan dosa itu membantu kita merasakan pengampunan itu secara pribadi. Akan ada kelegaan gitu. Akan ada kelegaan ketika kita mengaku rasanya sudah lega gitu. Kenapa? Karena Ibrani mengatakan darah Yesus menyucikan hati kita dengan sempurnanya. Menyucikan hati nurani kita dengan sempurnanya. Ketika kita mengaku, kita yakin bahwa diampuni, kita diampuni, membawa kelegaan. Nah, jadi Tuhan itu mengampuni kita itu melebihi batas kesadaran kita. Kita tidak sadar akan dosa kita, tapi Tuhan sudah mengampuni kita. Jadi itulah Yesus mengampuni kita. Ya, mengampuni kita tanpa syarat. Ya, dia mengampuni kita sebelum kita mengaku bahkan. Dia mengampuni kita dengan sungguh-sungguh tanpa batas perbuatan jumlahnya berapa kali, lalu tingkatannya apakah itu dosa berat atau dosa kecil, dosa sedang, dia mengampuni kita dan dia mengampuni kita untuk selama-lamanya. Bersyukurlah. Dan baik, tapi walaupun itu kita harus berbuat, dan itu penting. Kenapa penting gitu? Kenapa pengampunan itu penting? Kita kembangkan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, karena yang pertama dia membebaskan diri kita dan mengobati hati kita. Nah, sakit hati, terluka, ya, dendam, perasaan-perasaan negatif itu bisa menyebabkan penyakit. Dalam konseling misalnya
orang itu selalu akan diarahkan, kalau itu konseling psikolog Kristen itu akan mengarahkan orang untuk melihat apa kesalahannya, apa dosamu. Karena semua perasaan negatif, semua masalah itu biasanya muncul gara-gara perasaan yang tidak benar. Perasaannya tidak benar, perasaan negatif, yang sakit hati, membuat orang itu jadi sakit, stres. Bahkan ada orang-orang yang karena sakit hatinya itu cemasnya tidak karuan gitu. Kenapa? Tidak tahu. Pokoknya saya ini tiba-tiba datang gitu. Coba telusuri. Mungkin masih ada rasa sakit hati yang kita simpan. Ketika kita memberikan pengampunan dengan tulus tentunya, pengampunan dengan sungguh-sungguh, itu akan melepaskan diri kita. Jadi pengampunan itu bukan hanya membebaskan orang dari tuntutan, tapi membebaskan hati kita juga dari rasa sakit. Tak akan datang kelegaan gitu. Itu akan mengobati diri sendiri. Jadi begitu pentingnya pengampunan ini. Jadi kalau Bapak Ibu stres gitu, ada ada sakit yang dokter tidak menemukan sakit apa, tidak ada sakit. Tetapi saya kok tidak enak ya badan saya, kenapa? Lalu suruh cek ronsen, cek lengkap gitu. Ternyata tidak ada sakitnya. Kenapa? Masalahnya ada di hati, perasaan kita. Ada sakit hati, dendam ya, dengan pasangan kita. Nah, ini orang dekat biasanya. Ya, orang yang selalu menyakiti kita, yang berpotensi menyakiti kita. Itu orang dekat. Bukan orang jauh. Apalagi tetangga itu ya, tetangga kita. Ya dia salah, ya sudahlah. Kita tidak akan sakit hati, dendam sampai berhari-hari gitu ya. Gampang. Tapi pasangan kita, orang dekat dengan kita, ketika dia mengkhianati kita, ketika dia menyakiti kita, itu rasanya begitu dalam sakitnya. Dan itu membuat kita stres. Mari kita lepaskan pengampunan itu. Karena apa? Karena itu menolong diri kita sendiri, membuat tubuh kita sehat, ya, membuat jiwa kita sehat. Ya, ketika kita melepaskan pengampunan. Penting. Yang kedua pentingnya, kenapa? Menjaga persekutuan. Ya, persekutuan, ya kan keluarga itu sebuah persekutuan. Satu kesatuan, nikah itu satu kesatuan ya, antara suami istri, anak-anak yang lahir dari pernikahan itu kan sebuah persekutuan. Belum lagi dengan keluarga besar kita, ya, dengan keluarga besar dari pihak istri, pihak suami, udah jadi banyak gitu. Itu satu persekutuan, persahabatan dalam pekerjaan. Ya, itu sebuah persekutuan, dan ketika ada sakit hati, ada perasaan negatif, itu menjadi jurang, bisa retak hubungan itu. Nah, suami istri bisa terjadi tidur seranjang, tapi hatinya tidak nyatu. Saya pernah dicurhati seorang ibu gitu ya. Lama sudah, ketika saya masih di Malang, malah itu melayani di Tumpang. Orang ibu dia cerita dengan suaminya. Kenapa? Karena suaminya itu selingkuh. Gitu. Kami sudah tidak ada hubungan apa-apa katanya. Kita sebetulnya sudah cerai gitu. Cuma kan demi anak-anak, mereka masih tidur seranjang, tidur sekamar seranjang. Tapi kita sudah punya hubungan apa-apa katanya. Cuma kita tetap sebagai suami istri. Suratnya juga tetap. Tapi saya sudah tidak bisa melayani suami. Ya, sehingga kita akhirnya jadi kayak dibilang musuh dalam selimut juga ya bukan musuh gitu. Tapi sudah tidak ada hubungan. Masih berbicara satu sama lain. Tapi hubungan suami istri, hubungan badan suami istri sudah tidak. Pecah. Hatinya pecah. Kenapa? Tidak ada pengampunan. Tidak melepaskan pengampunan. Ya, keretakan dalam hubungan itu hanya bisa diselesaikan kalau kita melepaskan pengampunan. Jadi untuk menjaga keutuhan keluarga kita, ayo kita lepaskan pengampunan. Tidak ada dosa yang terbesar, tidak ada dosa yang sudah berapa kali mungkin, tetap diberi pengampunan. Seperti Tuhan mengampuni kita. Ini memang mudah dikatakan,
ngomong gini gampang gitu. Tapi prakteknya sulit gitu. Tapi bukan berarti tidak bisa. Ya, karena apa yang Tuhan perintahkan itu pasti kita bisa lakukan. Tuhan tidak pernah dan tidak mungkin akan memberikan perintah tanpa memberikan kuasa kepada kita untuk melakukan. Artinya semua perintah Tuhan itu pasti bisa dilakukan. Pasti. Bagaimana orang tua kita yang di dunia ini, orang tua yang penuh kelemahan ini memberikan tugas kepada anaknya yang tidak mungkin dilakukan. Tidak mungkin. Tiap orang tua akan memberikan tugas, memberikan beban kepada anaknya sebatas kemampuan anak itu. Tidak mungkin kita memberikan tugas atau berikan aturan yang tidak mungkin dilakukan oleh anak. Pasti batasnya adalah kemampuan. Ya, kalau Tuhan memberikan kita teladan untuk mengampuni tanpa batas, berarti kita bisa. Nah, kenapa kita tidak bisa melakukan? Karena kita tidak mau. Jaga persekutuan kita dengan pasangan hidup kita, dengan keluarga, dengan teman kita, dengan melepaskan pengampunan. Yang ketiga, kenapa penting? Itu menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Karena hubungan dengan Tuhan itu ditentukan juga dengan hubungan dengan sesama kita. Bagaimana kita melakukan perlakuan kepada saudara kita, kepada sesama kita, itu pengaruhnya kepada Tuhan. Ya, pengaruhnya kepada Tuhan. Jadi batas pengampunan kita itu adalah batas pengampunan Tuhan itu adalah pengampunan kita kepada sesama. Kalau kita tidak bisa mengampuni, kita tidak akan diampuni. Mari kita baca Matius 4 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ini ayat jelas. Jadi kalau kita tidak bisa mengampuni sesama kita, Tuhan tidak mengampuni kita. Ini tentu tidak berbicara tentang neraka ya. Oh, tidak diampuni Tuhan masuk neraka, bukan. Tapi doa kita tidak dijawab. Karena Tuhan tidak mengampuni kita. Ibadah kita juga sia-sia. Karena Tuhan tidak mengampuni kita. Jadi pengampunan ini bukan pengampunan secara global ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita terima Yesus, maka semua dosa kita, masa lalu kita sudah dianggap nol sama Tuhan. Lalu dalam perjalanan hidup kita, kekristenan kita, kan masih ada kesalahan-kesalahan. Itu yang tidak diampuni. Dan itu menghalangi doa kita. Ibadah kita juga sia-sia karena Tuhan tidak dengar. Tidak ada pengampunan. Nah, kita dicap pendusta juga kan. Terus dicap pendusta kalau kita mengatakan Tuhan aku mengasihi Engkau. Oh, itu berulang kali kita ucapkan lewat pujian. Aku mengasihi Engkau. Tapi bagaimana dengan saudaramu yang kelihatan? Yang kelihatannya tidak bisa mengampuni, apalagi yang tidak terlihat. Nah, jadi ini pengampunan itu penting untuk apa? Menormalkan, memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Dan pengampunan itu mendamaikan kita dengan Bapa. Nah, pengampunan kan mendamaikan dengan Bapa. Dan ketika kita berdamai dengan Bapa itu, maka anugerahnya itu mengalir dalam hidup kita. Anugerah itu terus memberikan damai sejahtera. Ya, ketika hubungan kita dengan Bapa terjalin dengan intim, maka anugerah itu terus mengalir. Dan Ibrani pasal 12 ayat 14 dan 15 itu mengatakan begini, saya bacakan Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Karena kita dendam, sakit hati, jadi akar pahit.
itu menghalangi berkat Tuhan. Itu menghalangi bagaimana anugerah itu mengalir dalam hidup kita. Jadi, kalau kita tidak mengampuni, kita kehilangan banyak berkat. Ya, bukan berkat jasmani saja, tetapi berkat-berkat rohani yang Tuhan sediakan bagi semua anaknya. Jadi penting pengampunan itu agar Tuhan mengampuni kita dan anugerahnya terus mengalir dan mengalir dan mengalir. Bagian terakhir, bagaimana kita menerapkan pengampunan kepada sesama kita? Yang pertama, mengampuni tanpa batas. Ya, tadi saya sudah jelaskan panjang lebar 70 kali 7. Batas jumlah, batas tingkatan, batas kesadaran orang. Ya, jangan nunggu orang minta ampun dulu, ngaku dulu baru diampuni. Udah ampuni aja semua. Karena itu berhubungan dengan hati kita gitu. Ya, kalau kita mengampuni tanpa batas, tanpa orang itu mengaku dulu, kita sendiri sudah lepas gitu. Kalau nunggu, ya kalau orang itu ngaku, kalau enggak. Ya kalau orang itu sadar bahwa dia salah lalu datang minta maaf. Kalau enggak, kita akan menyimpan dendam di sini selamanya gitu. Selamanya. Ada orang bilang kalau aku tidak akan ngampuni kamu sampai mati, aku tidak ngampuni kamu. Ya sudah, bawalah mati itu. Ketidaknyamanan itu dibawa mati. Mari ampuni tanpa batas, tanpa orang, tanpa syarat, ya, tanpa menuntut orang itu harus begini. Ampuni tanpa batas. Yang kedua, tetap menerapkan teguran, disiplin. Ya, terutama kepada keluarga kita yang kita sayangi, kita kepengen mereka berubah. Nah, ketika mereka tidak berubah, ya mereka akhirnya tidak mengalami berkat Tuhan kan. Kalau orang itu dalam kesalahan, kita tidak tegur, berarti kita membiarkan orang itu hidup tanpa berkat. Misalnya pasangan kita gitu, sudah jelas salah, tapi kita diamin. Nah, daripada geger nanti. Nah, ada orang yang pernah konseling dengan saya itu. Daripada saya geger, kan saya tanya, dia cerita banyak tentang istrinya gini. Terus saya bilang, kamu pernah ngomong enggak? Dari hati ke hati dari istri? Enggak. Loh kenapa? Geger nanti. Salah. Kamu berarti membiarkan istrimu itu dalam kesalahan dan dia di luar berkat Tuhan. Makanya dia tidak pernah berubah. Apa? Dia ada di luar berkat Tuhan. Kesalahannya tidak pernah kamu tegur. Nah, kalau dia tegur, geger kata. Lebih baik geger daripada istrimu itu hidup di luar berkat Tuhan. Jadi perlu menegur, menghajar, apalagi anak-anak itu perlu dihajar katanya. Anak-anak yang tidak diajar berarti tidak dikasihi. Perlu diberi nasihat, tak perlu dipukul. Nah, itu kepentingan hati kita sendiri gitu. Ya, kalau kita tidak memberikan teguran, nanti kita merasa bersalah juga. Lalu yang ketiga adalah segera. Ya, segera artinya jangan menunggu orang sadar atau ngaku salah lalu minta maaf. Saya baru sudah sampaikan itu. Bagaimana kalau dia tidak sadar, tidak ngaku? Nah, kita simpan terus selamanya, tidak segera. Begitu kita sakit hati, berusahalah mengampuni, lepaskan pengampunan itu. Jangan ditaruh. Jangan nunggu nanti kita selesaikan dulu ya baru saya ampuni. Nah, hati kita ini loh, lepaskan. Masalah penyelesaian nanti ya, sudah nanti. Menyelesaikannya bukan berarti saya belum mengampuni. Saya sudah mengampuni. Nah, menyelesaikannya dengan orang yang bersalah itu artinya kita mungkin bisa memberikan masukan kepada dia. Karena kita sudah mengampuni gitu. Jadi sebelum orang itu minta, segera. Begitu kita sakit hati, segera selesaikan. Itu hati kita. Yang masalah dengan dia, urusannya kedua. Tapi hati kita, itu yang penting. Dan yang keempat, minta kekuatan. Karena saya tahu bahwa pengampunan itu bukan sesuatu yang mudah. Apalagi mengampuni seperti Tuhan tanpa batas. Itu sulit. Tapi saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan penuh kerinduan Tuhan, saya sulit mengampuni Tuhan. Tapi saya mau mengampuni seperti Tuhan. Kuatkan saya. Saya percaya Roh Kudus akan beri kekuatan kepada kita. Sebabnya mari kita semua mengampuni.
seperti Tuhan mengampuni kita. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Seperti yang kita doakan tiap kali kita berdoa Bapa kami. Ampunilah. Seperti kami sudah mengampuni orang. Artinya sudah mengampuni. Apakah doa itu menjadi doa yang hanya di mulut? Atau benar-benar itu keluar dari hati yang dalam gitu. Ya kan kalau kita berdoa, ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni. Artinya seperti kami juga mengampuni. Artinya sudah diampuni. Kita sudah mengampuni. Ampuni aku Tuhan karena aku sudah mengampuni orang itu. Benarkah doa itu doa yang tulus keluar dari hati kita atau hanya sekedar ya itu sudah ada teks yang gitu ya saya baca gitu. Mari kita terapkan dalam hidup kita mengampuni tanpa batas. Seperti Tuhan Yesus mengampuni kita. Amin. Mari kita nyanyikan nyanyian sejauh timur dari barat. Tuhan mengampuni kita. Mari kita belajar mengampuni sesama kita, pasangan hidup kita, anggota keluarga kita yang lain, ya teman-teman, sesama jemaat, teman sekerja, dan dalam hubungan dengan masyarakat. Mari kita mengampuni seperti Tuhan Yesus mengampuni kita semua. Yaitu menjauhkan dosa kita, menjauhkan kesalahan kita seperti jauhnya timur dari barat. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam bumi laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau ingat lagi Tuhan. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hati yang hancur. Terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Memang tidak mudah mengampuni seperti Tuhan mengampuni. Tapi mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan, minta kekuatan kepadanya. Dan percayalah ketika kita minta kekuatan itu, Tuhan akan berikan kekuatan baru agar kita hidup sama seperti Kristus hidup. Dan khususnya keluarga kita akan terpelihara dalam kesatuan. Mari kita nyanyikan lagi nyanyian ini dengan hati yang sungguh-sungguh, dan para pelayan perjamuan kudus akan tampil ke depan. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi
ibadah kami Tuhan, kami boleh persembahkan sekali lagi seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Tuhan membawa kami untuk makin mengenal Tuhan dan mengenal kehendak-Mu ya Tuhan. Tolong kami menghadapi hidup kami hari-hari mendatang. Tuhan, kami melibatkan Engkau dalam hidup kami ya Tuhan, dalam membangun keluarga kami, memberkati anak-anak kami, memberkati kehidupan ekonomi kami, pekerjaan kami ya Tuhan, memberkati semua yang akan kami lakukan, dan biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa untuk mereka yang tidak bersama kami pagi ini Tuhan, tolonglah mereka yang sakit, yang ada masalah pergumulan keluarga, dan semua persoalan yang mereka hadapi, tolong mereka kuatkan. Terima kasih, kalau sebentar kami pulang meninggalkan tempat ini, kami percaya tangan-Mu mengawali kami, memberkati kami dan menguatkan kami. Dimanapun kami pergi Tuhan, kami percaya Engkau bersama kami. Segala hormat bagi Engkau ya Tuhan. Kami boleh persembahkan ibadah kami pagi ini kepada Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berkati Indonesia. Dalam nama Yesus Kristus diberkatilah Indonesia. Amin. Diberkatilah dengan keselamatan. Amin. Diberkatilah dengan damai sejahtera. Amin. Diberkatilah dengan keamanan. Amin. Diberkatilah dengan kemakmuran. Amin. Diberkatilah dengan kesehatan. Amin. Diberkatilah presiden dan pemimpin di daerah-daerah. Amin. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Amin. Diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Amin. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Bapa itu. Akan menguatkan hatimu dan menyertai engkau dengan kebaikannya. Dan Yesus Kristus dengan kasih dan damai-Nya terus menguatkan hati saudara. Roh Kudus menyertai, memimpin, dan memberkati dan menjadikan engkau berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Warta Jemaat. Mari seluruh jemaat bergabung dalam komunitas sel untuk bertumbuh bersama-sama, belajar dan saling berbagi. Untuk penempatan komsel dapat menghubungi Bapak Gembala. Ibadah wanita hari Rabu pukul 5 sore di gereja. Hari Kamis akan diadakan ibadah untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus di gereja pukul 5 sore. Mari bergabung dalam doa sepekan yang akan diadakan di gereja pada pukul 6 sore, pada tanggal 10 sampai 17 Mei. Ibadah pemuda remaja hari Sabtu pukul 4 sore. Ibadah raya pertama pukul setengah 7 pagi, ibadah sekolah minggu pukul setengah 9 pagi, ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.